Itu karena faktor kepikunan. Makanya kan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari pikun. Maksudnya pikun yang membuat orang yang masih sehat itu berabe gitu loh. Kita berlindung kepada Allah. Jadi sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan harus diruqyah ya gitu. Tidak ada. Cobalah datang ke dokter jiwa, itu bagian yang bisa diradakan dengan obat sebenarnya. Jadi kita ini kadang-kadang suka dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah, ya kan gitu. Ada anak kejang-kejang di ruqyah. Saya bilang, bawa ke dokter. Udah dibawa ke dokter ternyata ada gejala ayan, ya. Nah, mertua Anda usianya udah 80. Ada orang yang usia 80 masih sehat. Banyak yang ikut pengajian dengan saya usia 80 masih nyatet, masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, masih mengerti canda-canda saya gitu ya. Beliau luar biasa. Nah, alhamdulillah kalau yang udah usia 80-an masih bisa menyimak pembahasan saya pada pagi ini, itu karunia yang luar biasa. Karena tidak sedikit yang usia 80-an itu memang sudah betul-betul mengalami kepikunan yang luar biasa. Nah, mertua Anda itu kategorinya pikun. Jadi dia suka ngomong sendiri, kemudian manggil-manggil ibu bapaknya yang sudah wafat. Kita seringkali menghubungkannya, almarhum ibu bapak mana daratang. Itu mah karangan-karangan kita. Boleh jadi dalam memorinya itu ya muncul ada tentang bapaknya, ibunya, atau orang-orang yang sudah wafat gitu. Sebab orang itu makin tua juga makin menyadari bahwa dirinya dekat pada kematian. Iya, makin berumur itu biasanya suka makin ingat, oh iya umur saya sudah segini, teman saya ada yang sudah meninggal. Nah itu tuh di bawah sadar tuh ada pada siapapun. Nah mertua Anda ya dengan bertambah umur 70, 75 itu tuh nyadar, ingat gitu bahwa umur saya udah segini, nanti juga saya akan mati, apakah saya akan bertemu dengan orang tua saya di alam barzah, itu tuh ada di memorinya. Nah, kemudian muncul ya sekarang-sekarang ini. Makanya dia kadang ngobrol seperti ngobrol dengan orang yang sudah wafat. Itu sebenarnya apa yang ada di bawah sadar memorinya itu muncul lagi ke permukaan. Jadi kalau menurut saya, mertua Anda di usia 80 suka teriak-teriak, suka ngobrol kepada yang sudah wafat, itu lebih kepada halusinasinya. Dan itu bagian dari kepikunannya. Gimana Pak Aam, saya sudah memanggil ustadz untuk meruqyah. Dan yang gitu mah bukan diruqyah, atau bawa ke dokter atau ya kan? Ke dokter jiwa ya. Kan orang yang datang ke dokter jiwa bukan berarti gila, ya nggak? Gitu. Boleh jadi ada sesuatu yang harus dibantu oleh beliau. Apakah diberi obat penenang atau apalah Anda konsul ke sana. Karena ada sesuatu yang salah dalam sistem memorinya gitu. Orang tuh kalau ada masalah dalam sistem memorinya ya bisa saja dia ada halusinasi, dia bicara kepada sesuatu yang tidak kita lihat, padahal sebenarnya itu ada di bayangan dia gitu, di memori dia ya. Kan memori itu bisa menghadirkan siapapun, ya nggak sih? Ada hadis yang mengatakan tadawu ya ibadallah fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu wahai hamba Allah, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jangan Anda kira yang namanya penyakit itu selalu kaitannya bersifat fisik ya. Bisa bersifat psikis juga. Bisa juga gabungan antara fisik dan psikis gitu. Ada problem dalam sistem memorinya, nah itu boleh jadi fisik ya, tapi boleh jadi problem dalam memori itu karena ada tekanan-tekanan psikis. Nah, makanya konsultasikan pada dokter yang menangani fisik dan psikis ya, yaitu psikiater gitu. Karena beliau basicnya kedokteran. Jadi kalau saya sih berpikirnya logis saja, jangan segala teh ruqyah gitu.
Ruqyah itu dilakukan untuk sesuatu yang sudah secara medis sudah dinyatakan nggak ada masalah gitu. Oke lah ruqyah. Wallahu a'lam bishawab.